Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelas 10. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja, seperti yang 2 minggu yang lalu saya sampaikan bab pertama tentang nilai mutlak. Nah, nilai mutlak kita kupas dari istilah dulu ya. Mutlak. Kita sering dengar kalimat keputusan juri mutlak tidak dapat diganggu gugat. Maksudnya apa? Entah itu ada orang lain atau pihak luar menilai, misalkan di suatu audisi, kemudian ada salah satu kontestan diloloskan oleh juri. Padahal di luar sana ada yang berpendapat, oh itu nggak bagus, tapi kenapa lolos? Nah, seperti itu ya. Jadi, mau itu komentar positif atau negatif, dia tetap lolos. Nah, seperti itu. Untuk selanjutnya, bagaimana aplikasi di matematikanya? Dua sisi berlawanan. Jadi, seperti itu tadi ya. Ada sisi positif dan negatif. Ada malam, ada siang. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada salah, ada benar. Jadi, tapi ada satu yang mutlak, yaitu Tuhan. Nah, kemudian aplikasi matematika dalam kehidupan. Sebenarnya matematika digunakan untuk apa? Salah satunya yakni untuk penilaian atau pengukuran. Nah, dalam penilaian atau pengukuran ada yang bersifat objektif atau kuantitatif dan subjektif atau kualitatif. Untuk yang objektif, artinya dia sesuai dengan pengamatan, dan kuantitatif itu bisa diukur dengan angka. Contohnya suhu atau temperatur, ketinggian atau kedalaman, massa atau berat, kemudian waktu. Sedangkan di sisi lain ada beberapa aspek kehidupan yang penilaiannya secara subjektif atau tergantung sudut pandang seseorang. Tidak semua orang memiliki penilaian yang sama. Itu bersifat kualitatif, yang artinya tidak bisa dinilai dalam bentuk angka. Contohnya keindahan, baik atau buruk, benar atau salah, dan tingkat kedewasaan. Nah, contoh kasus sebelum kita ke nilai mutlak. Yang pertama, saat latihan baris berbaris, pemimpin regu memberikan instruksi untuk maju 3 langkah, mundur 4 langkah, kemudian maju lagi 2 langkah. Nah, di sini perintahnya untuk menggambar sketsa langkah dari seorang anggota regu, kemudian menentukan perpindahan dan jarak atau banyak langkah yang ditempuh oleh seorang anggota regu. Nah, sketsa langkahnya kita lihat. Instruksi pertama, dia disuruh maju 3 langkah. Kita mulai titik awal dari 0. Maju 3 langkah, berarti posisinya 1, 2, 3. Posisinya dia maju 3 langkah, kemudian banyak langkah yang ditempuh 3. Kemudian mundur 3 langkah, dari angka 3, dia mundur 4. Berarti ke arah yang berlawanan, nih yang panah merah, minus 4. 1, 2, 3, 4. Nah, banyak langkah yang ditempuh 4. Kemudian instruksi yang ketiga, maju 2 langkah. Dari sini, maju 2 langkah, berarti ke arah kanan positif. 1, 2. 2 positif, kemudian banyaknya langkah yang ditempuh 2. Nah, dari sini kita bisa menentukan perpindahan. Perpindahan itu posisi akhir dikurangi posisi awal. Nah, posisi akhirnya tadi di sini ya, di angka 1. Posisi awalnya di 0. Berarti posisinya atau berarti perpindahannya dia berpindah hanya 1 langkah. Nah, kemudian
jaraknya atau banyak langkah yang ditempuh. Kalau banyak langkah yang ditempuh, dia maju mundurnya berapa langkah? Kita total semuanya, hasilnya 9. Jadi perbedaan antara perpindahan dan jarak ada di sini. Nah, kalau di perpindahan, dia memperdulikan arah, dia memakai arah. Jadi negatif, mundur arah yang berlawanan, negatif itu dihitung minus, tapi kalau di banyak langkah mau dia mundur pun tetap dijumlahkan seperti itu. Nah, kemudian berikut latihan soalnya, ini nanti untuk tugas juga. Di pertemuan yang kedua ini sama seperti tadi, cuman untuk jumlah langkahnya itu tergantung pada tanggal lahir kalian masing-masing, mundurnya sesuai dengan bulan lahir teman-teman masing-masing, kemudian majunya umur kalian masing-masing. Nah, nanti dihitung perpindahan berapa, jaraknya berapa. Jadi, setiap siswa memiliki jawaban sendiri kecuali yang benar-benar tanggal lahir dan bulan lahirnya sama, dan tahunnya sama, berarti umurnya sama. Nanti kemungkinan sama. Nanti jangan lupa untuk menggambar sketsa langkahnya. Kemudian dari situ didapat definisi nilai mutlak, yaitu jarak kuantitatif dari suatu titik ke titik nol tanpa mempedulikan arah pada suatu koordinat atau garis bilangan. Nah, secara matematis definisi nilai mutlak untuk X, anggota bilangan real itu semua bilangan ya, baik positif, negatif, bilangan bulat atau pecahan atau desimal itu termasuk bilangan real. Nah, penulisannya garis tegak X, garis tegak lagi ya, jadi X-nya itu di antara dua garis tegak ini namanya tanda mutlak. Jadi nilai mutlak dari X itu ada dua, yakni yang satu positif, yang satu negatif. Yang satu positif X, yang satu negatif X. Nah, dan ini syaratnya untuk X lebih besar dari atau sama dengan 0. Dan negatif untuk X lebih kecil dari 0. Misalnya, kita ganti X itu 3, nilai mutlak dari 3. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, 3. Nah, misal nilai mutlak dari 3 ada 2 ya. Nah, yang pertama itu 3 itu sendiri yang punya positif dan min 3. Nah, ini menentukan caranya gimana? Yang pertama, dia akan 3 positif jika 3 yang dimaksud itu yang lebih dari atau sama dengan 0. Dan dia negatif 3 kalau negatif 3 itu kan letaknya kurang dari 0. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya, contoh soal ya yang sering keluar tentang nilai mutlak. Yang pertama, berapa nilai dari notasi mutlak berikut? Nah, untuk notasi mutlak 10 nilainya. Kemudian nilai mutlak dari minus 4, hasilnya 4. Dari minus 0,05, 0,05 dari setengah. Jadi, berapapun yang bilangan yang ada di dalam tanda mutlak, hasilnya selalu positif. Dengan menggunakan definisi nilai mutlak, ubahlah bentuk nilai mutlak berikut. Nah, sama seperti tadi, cuman X-nya diganti P, berarti P-nya sama kayak tadi ya, ini tidak perlu saya jelaskan lagi. Dan untuk 2Y, kenapa nilainya ya, nilai mutlak dari 2Y itu ada 2, yaitu yang positif 2Y dan negatif 2Y.
Nah, dengan syaratnya, yang pertama, Y lebih besar dari sama dengan 0. Kenapa? Kalau misalkan kita masukkan nilai Y-nya itu 1. 1 berarti di sini jadi 2 kali 1 hasil sama dengan 2. Dia positif kan? Nah, kemudian kalau yang kedua, Y kurang dari 0. Kita ambil contoh misal kurang dari 0 berapa? Min 1. Nah, min 1 kita masukkan ke Y-nya ini. Berarti min 2 dikalikan min 1, hasilnya min 2 kali min 1, 2 kali 1, 2. Kemudian min kali min positif. Nah, jadi mau yang di atas maupun yang bawah, jika memenuhi syarat berikut ini, hasilnya tetap positif. Nah, untuk yang X kurang nilai mutlak dari X minus 3, ada 2 juga. Yang pertama, X min 3-nya positif dan X min 3 yang negatif. Nah, syaratnya gimana? Syaratnya begini, untuk menentukan syaratnya itu kan X min 3. X-nya harus berapa toh? Nah, kita sama dengankan dengan 0. Nah, berarti X-nya berapa? X sama dengan, nah, min 3-nya ini pindah ke kanan jadi positif. Ya, min 3-nya ini pindah ruas ke kanan jadinya 3. Nah, dia akan positif jika berapa X-nya? Lebih dari atau sama dengan 3. Nah, kita masukkan kalau X-nya itu 3. 3 dikurangi 3, dia 0. Ya kan? 3 dikurangi 3, 0. 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, 0 itu positif ya. Mau 0 itu positif, jadi tidak ada negatif 0. Nah, kemudian yang kedua, kalau untuk syarat yang kedua, X-nya kita yang pertama tadi lebih besar atau sama dengan 3, yang kedua itu kurang dari 3. Kenapa? Kalau misalkan kita masukkan kurang dari 3, misalkan 2, nah kita masukkan 2-nya ke sini, berarti minus 2 dikurangi 3. Hasilnya minus dari 2 dikurangi 3, min 1. Nah, min ketemu min dia jadi positif. Positif 1. Nah, hasilnya dia tetap positif. Kemudian yang terakhir, nilai mutlak dari 2X dikurangi 8. Ada 2, yang satu positif, yang satu negatif. Syaratnya gimana? Kok bisa dapat angka 4 itu dari 2X dikurangi 8 sama dengan 0. Nah, 2X sama dengan minus 8-nya ini pindah ke kanan, berarti dia jadi positif 8. Nah, X-nya berapa? X-nya di sini 2 kali X. 2-nya ini pindah ke kanan jadi bagi. Jadinya 8 dibagi 2, hasilnya 4. Nah, 4. Tapi karena dia minus, jadi X-nya kurang dari 4. Sebagai contoh, misal kita ambil satu angka yang kurang dari 4, 3 misal. Berarti minus dari 2 kali 3 dikurangi 8. Berapa hasilnya? Minus. Nah, 2 kali 3, 6. 6 dikurangi 8, min 2. Minus ketemu minus, hasilnya positif 2. Jadi, jika memenuhi syarat ini, hasilnya berapapun tetap positif. Seperti itu. Nah, kemudian sekarang latihan menggambar grafik.
Gambarlah grafik bentuk nilai mutlak dari Y sama dengan X plus 2 dengan menggunakan definisi 1.1. Nah, yang pertama kita definisikan dulu nilai mutlak dari 2 dan menentukan nilai mutlak dari X plus 2 dan menentukan syaratnya tadi ya. X plus 2 kita sama dengankan dengan 0, berarti X plus 2 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan berapa? Plus 2, pindah ruas ke kanan menjadi negatif. Jadi X-nya sama dengan negatif 2. Nah, dia positif jika X-nya itu lebih besar atau sama dengan 2. Nah, misal yang lebih besar atau sama dengan 2, kita bisa mulai dari min 2 boleh, atau lebih besar dari min 2, misalkan min 1. X-nya kita ambil min 1. Berarti kita masukkan X-nya di sini. Min 1 ditambah 2, hasilnya berapa? 1, positif ya. Hasilnya positif 1. Kemudian yang kedua, untuk yang nilai negatifnya itu kurang dari min 2. Berarti berapa? Misal kita ambil satu angka min 3. Min 3 kita masukkan sebagai X, jadi min dari kurung buka min 3 ditambah 2 berapa? Jadi dia kesini ya. Min 3 dikurangi 2 berapa? Min 1. Min ketemu min sama dengan positif 1. Nah, jadi berapapun hasilnya, entah mau pakai yang atas atau yang bawah, nilainya tetap positif jika memenuhi syarat yang ini. Nah, kemudian langkah kedua, membuat tabel titik bantu. Nah, tadi kan nilai dari Y sama dengan nilai mutlak dari X plus 2. Tadi kan ada dua syarat. Yang pertama untuk X lebih dari sama dengan minus 2 dan X kurang dari minus 2. Nah, ini kita cari. Nah, kita ambil sembarang ya, sembarang. Yang pertama, lebih dari atau sama dengan min 2, berarti min 2-nya masuk. X-nya min 2, terus kita ambil misal 5 titik ya. 5 titik, jadi min 2 ke kanan, min 1, 0, 1, 2. Terus nanti kita masukkan X-nya min 2. Kalau X-nya min 2 ditambah 2, 0. Nah, X-nya min 2, Y-nya ketemu 0. Jadi koordinatnya di min 2, 0. Kemudian untuk nilai X min 1. X min 1 kita masukkan ke sini. X-nya min 1. Min 1 ditambah 2, hasilnya 1. Jadi titik koordinatnya min 1, 1. Kalau X-nya 0, X-nya di sini kita ganti 0. 0 plus 2 hasilnya 2. Koordinatnya 0,2, begitu seterusnya. Nah, sama juga untuk yang X kurang dari min 2. Kita ambil kurang dari min 2, berarti dari min 2 ini ke kiri. Nah, kita ambil di sini min 3, min 4, min 5, min 6. Kemudian sama, kita masukkan X-nya ke sini. Min 3 ditambah 2. Berapa? Min 3 ditambah 2, dia min 1. Tapi di dalam tanda mutlak, berarti dia tetap hasilnya positif 1. Nah, kemudian untuk yang 2 ya, berarti X-nya diganti, min 4. Min 4 ditambah 2, dia min 2, tapi di dalam tanda mutlak, hasilnya tetap 2. Jadi koordinatnya min 4,2, begitu seterusnya. Nah, kemudian kita sudah dapat titik koordinat ini dan ini. Terus kita plot ke grafik.
ya grafiknya. Yang pertama tadi berapa? Min 2,0. Kita cari X-nya ya. Ini yang mendatar itu X, yang vertikal ini Y. Nah, kita cari X min 2, Y-nya 0. X-nya min 2, Y-nya 0 di sini. Kemudian min 1,1. X-nya min 1, Y-nya 1 di sini. Nah, terus ini 0,2, 0. X-nya 0, Y-nya 2 di sini. Kemudian 1,3, X-nya 1, Y-nya 3 di sini. Kemudian 2,4, X-nya 2, 1, 2, Y-nya 4, 1, 2, 3, 4 di sini. Nah, ini untuk grafik yang tadi ya, yang nilai positif ini. Kemudian kalau yang dengan syarat 2, yang nilai negatifnya, ini kita peroleh min 3,1. Kita cari X-nya min 3. Y-nya 1. Y-nya 1 di sini, ketemu di sini. Kemudian min 4,2. Kita cari X-nya min 4. Kemudian Y-nya 2 di sini, ketemu di sini. Kemudian min 5,3, min 5. X-nya min 5 dicari di sini. Y-nya 3, naik 3. Ketemunya di sini. Kemudian untuk min 6,4 kita cari min 6 di sini, 4-nya di sini, ketemu di sini. Nah, seperti ini grafik fungsi nilai mutlak Y sama dengan X plus 2. Selanjutnya ini latihan soal 2. Ini nanti dikerjakan seperti yang di depan. Sama, cuman persamaannya di sini Y sama dengan nilai mutlak dari X min 2. Nah, ini sudah saya beri formatnya, nanti teman-teman tinggal isi dan digambar grafiknya. Nah, untuk tugasnya tadi kerjakan latihan soal 1 dan latihan soal 2 ya. Yang pertama tadi tentang langkah, yang kedua tentang grafik. Nah, kemudian ketentuannya tulislah pada kertas dengan tulisan tangan dan cantumkan identitas nama, nomor urut, dan kelas. Hasil pengerjaan atau jawaban difoto kemudian dikirim ke email saya dengan format judul seperti ini. Deadline pengumpulan tugas hari Minggu 1 Agustus 2021 pukul 23.59, jadi sebelum jam 12 malam. Nah, demikian materi yang dapat saya sampaikan hari ini. Tetap jaga kesehatan dan taati protokol kesehatan. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.